pembangunan gereja Kristus Rajaan Dallas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 6, Puji Syukur 642.
Mari kita berdiri, puji syukur 642. Bersoraklah umat Kristus, karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia, menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Pada sore hari ini, malam hari ini kita merayakan Ekaristi. Syukur kita juga bertepatan dengan peringatan Santa Monica, seorang ibu rumah tangga yang kemudian digelar Santa sebagai orang kudus karena jasanya dalam pengorbanan mendampingi suami, mendampingi anaknya, yang kemudian juga mereka ini menjadi digelar Santo Santo Agustinus yang besok kita rayakan atau kita peringati, dan Santo Patricius, suami daripada Santa Monica. Keutamaan seorang ibu ialah kesatuan dan pengabdian totalnya. Santa Monica, seorang wanita Afrika, melaksanakan hal itu. Suaminya seorang tulen, kafir, acuh tak acuh terhadap Allah dan perintah-perintahnya. Namun sesudah hidup berkeluarga selama 30 tahun, barulah suaminya bertobat berkat teladan dan doa Santa Monica yang dengan penuh kesabaran, penuh ketabahan mendampingi suaminya, walaupun seringkali juga diperlakukan kasar dan tidak sepantasnya, tetapi Santa Monica tetap sabar dan penuh kasih kepada suaminya, demikian juga kepada anaknya Santo Agustinus. Tetapi puncak cita-citanya tercapai ketika ia meninggal di tangan anaknya, yang secara definitif meninggalkan hidup acak-acakan. Jadi juga berkat doa Santa Monica, anaknya menjadi seorang imam, bahkan diangkat menjadi uskup karena teladan dan doa Santa Monica. Mari saudara-saudari kita mohon doa melalui Santa Monica dan kita persembahkan syukur kita di hadapan Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini. Dengan rendah hati kita datang di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan doa-doa kita, mohon keselamatan atas meninggalnya Bapak Tanus Chandra 40 hari yang lalu. Dan kita bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita, bersama Lucia Pengalinan yang hari ini merayakan ulang tahunnya, dan bersama dengan rekan-rekan imam yang merayakan ulang tahun imamat, Romo Agus Gunadi, Romo Koko Puji, Romo Joko Purwanto, dan Romo Suprio.
genap 27 tahun imamat mereka. Allah Bapa penghibur orang berduka cita, dengan belas kasih Engkau sudah menerima cinta kasih dan air mata Santa Monica demi bertobatnya Santo Agustinus putranya. Semoga berkat pertolongan mereka berdua kami menangisi segala dosa dan memperoleh kasih sayang dan rahmat-Mu. Bapa, kami juga mau bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami, bersama Lucia Pangalinan yang merayakan ulang tahunnya hari ini, bersama Romo Agus Gunadi, Romo Koko Puji, Romo Joko Purwanto, dan Romo Supriyo yang merayakan ulang tahun imamat mereka genap 27 tahun. Terima kasih Bapa atas segala pendampingan, berkat dan rahmat-Mu, atas panggilan hidup Kau berikan kepada para imam-Mu, dan juga atas bimbingan penyertaan-Mu bagi saudari Lucia Pangalinan. Berikan selalu kesehatan kepada saudara-saudari kami, berikan selalu kegembiraan dan sukacita, penuh syukur dalam hidup, dan semoga mereka senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang di tengah keluarga, di tengah-tengah umat-Mu, di tengah masyarakat. Engkau mendampingi dan senantiasa menguatkan mereka setiap harinya. Bapa di surga, kami juga mohon keselamatan bagi almarhum Bapak Tanus Chandra yang telah menghadap hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Dan juga Ibu Maria Emiwati 5 hari yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan berkat dan rahmat-Mu kepada saudara-saudari kami yang telah menghadap Dikau. Ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka. Moga-moga mereka dapat berserah dalam ketentraman dan damai, dan kelak Engkau juga bangkitkan untuk memperoleh kebahagiaan hidup kekal di surga bersama dengan para kudus-Mu. Dampingilah dan bimbinglah keluarga, hiburkanlah dan kuatkanlah mereka, agar mereka tetap sabar dan tabah dalam kedukaan ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita duduk membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, demi Tuhan Yesus, kami minta dan menasihati kalian. Kalian telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kalian turuti, tetapi baiklah kalian melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalian tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Yang dikehendaki Allah adalah supaya kamu semua kudus. Ia menghendaki agar kalian menjauhi percabulan. Hendaknya kamu masing-masing hidup dengan istrinya sendiri dalam kekudusan dan kehormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam hal-hal ini, jangan ada orang memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, sebab Tuhan akan membalas semuanya itu, sebagaimana dahulu telah kamu katakan dan kami tegaskan kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan untuk melakukan apa yang kudus. Karena itu, barang siapa menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan Roh Kudus-Nya juga kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain, bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya.
Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang mengikuti dia. Ketika ia mendekati gerbang kota, jenazah putra tunggal seorang janda diusung keluar. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda yang menangis itu, terharulah Yesus dan iba hati terhadapnya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Janganlah menangis, ibu." Dihampirinya usungan itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Yesus pun berkata, "Hai pemuda, bangkitlah." Orang mati itu bangkit, duduk dan mulai berbicara. Lalu Yesus menyerahkan dia kepada ibunya. Semua orang merasa takut dan memuji dia, memuji Allah, katanya, "Seorang nabi yang besar muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Berita tentang kejadian ini tersiar ke seluruh Yudea dan segala daerah di sekitarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Maka ibalah hati Yesus dan mengatakan, "Janganlah menangis, ibu." Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, anak-anak sekalian, kita mendengarkan satu peristiwa yang sangat indah walau mengharukan, di mana Yesus membangkitkan seorang putra janda di kota Nain. Mengapa Yesus membangkitkan? Karena Yesus mempunyai perasaan iba, belas kasihan yang luar biasa. Ia tidak sanggup melihat penderitaan, kesusahan daripada seorang ibu janda yang terus-menerus menangis. Karena itu ia mengatakan, "Jangan menangis, ibu." Dan segera ia mengatakan kepada pemuda yang meninggal itu, "Hai pemuda, aku berkata, bangkitlah." Dan segera pemuda itu bangkit dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Nah, ini suatu kegembiraan yang luar biasa bahwa dari kematian menuju kepada suatu kebangkitan, dari keputusasaan menjadi suatu harapan yang luar biasa, karena ibu ini mempunyai satu-satunya harapan pada anak tunggalnya. Peristiwa yang sama juga kita rayakan hari ini. Bagaimana Santa Monica, seorang ibu yang penuh kasih, penuh kebijaksanaan, penuh kerendahan hati, dan penuh pengorbanan, penuh cinta kepada keluarganya. Suaminya bernama Patricius, seorang yang itu susah hidupnya karena mabuk-mabukan, berjudi, maaf saya katakan juga ya, seringkali ya menjadi pemuas nafsu terhadap wanita-wanita, dan anaknya pun juga terlibat narkoba, minum-minuman, judi, persis sama dengan papanya. Tetapi Monica, seorang ibu ini, tidak putus asa. Setiap hari dia bercucuran air mata mendoakan anaknya, mendoakan suaminya. Ia merindukan suatu saat pertobatan keluarganya, pertobatan anaknya, dan pertobatan suaminya. Dan betul, sebelum dia meninggal, anaknya itu bertobat.
dan mengatakan, "Ibu, aku mau masuk ke seminari, mau menjadi imam." Segera ibunya dengan penuh sukacita bangkit dan mengikuti menuju ke Eropa, menuju ke Roma untuk studi di seminari. Dia mengunjungi ke sana. Kita melihat betapa ibu yang setiap hari menangis, merindukan kedamaian, merindukan pertobatan keluarganya, suaminya dan terutama anaknya, ternyata didengarkan oleh Tuhan Yesus. Anak ini bangkit dari keterpurukan, dari segala dosa-dosanya dan menjadi seorang yang menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan menjadi imam yang sangat terkenal, Santo Agustinus, uskup agung di Hippo di Afrika. Nah, saudara-saudari, apa yang bisa kita renungkan dari sabda Allah hari ini dan juga peristiwa peringatan atau pesta Santa Monica adalah bahwa doa-doa dan keprihatinan kita terhadap orang-orang lain, di mana kalau kita senantiasa mendoakan apa yang kita prihatinkan, Tuhan pasti dengar dan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Kita tidak bisa menentukan, kita tidak bisa memaksa Tuhan, harus Tuhan menjawab segera, tetapi biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan rencananya yang terbaik, yang terindah. Pasti segala sesuatu menjadi indah kalau kita imani dan kalau kita mohonkan selalu dalam doa-doa kita dengan penuh ketulusan, dengan penuh iman. Itulah teladan Santa Monica yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh dalam hidup. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Puji syukur 382. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku, gunakanlah menurut hasratmu, hanya rahmat dan kasih darimu yang ku mohon menjadi hartaku, hanya rahmat dan kasih darimu ku mohon menjadi hartaku. Puji syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu.
Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan yang kami hunjukkan untuk keselamatan orang-orang yang kami doakan dan segenap umat-Mu. Semoga kami senantiasa Kau bimbing dan Kau dampingi agar kami juga beroleh sukacita keselamatan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau maha baik terhadap kami. Engkau telah menciptakan dan menopang kami, sehingga hanya dalam Dikau kami dapat hidup dan berkembang. Perhatian dan kasih sayang-Mu kami alami setiap hari. Bahkan kami telah menerima jaminan hidup abadi oleh karena Roh-Mu yang membangkitkan Yesus dari alam maut. Dan Roh itu Engkau curahkan ke dalam hati kami untuk melestarikan karya penyelamatan-Mu dalam diri kami. Dari sebab itu kami bersyukur kepadamu dan bersama para malaikat kami mewartakan kekuasaan-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Tanus Chandra, Ibu Maria Emiwati, yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu dan segenap umat-Mu, sanak keluarga kami yang telah menghadap Dikau,
Ketika dibaptis, saudara-saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kukuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona.
Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau mendengarkan setiap permohonan kami yang kami sampaikan dengan tulus ikhlas dalam kepercayaan yang penuh. Semoga teladan Santa Monica menginspirasi kami untuk terus-menerus percaya dan meminta belas kasihan-Mu, karena hanya Dikaulah yang dapat melaksanakan, memenuhi apa yang kami rindukan, apa yang kami harapkan yang terbaik dalam hidup kami, yang Kau berikan bagi kami. Dan semoga teladan Santa Monica memberikan kami juga harapan untuk tetap setia dan taat kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan ibadat salve, penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Puji syukur 557. 557. Allah yang tersamar, Dikau ku sembah, sungguh tersembunyi roti wujudnya. Seluruh hati hamba tunduk berserah, ku memandang Dikau hampa lainnya. Pandan raba rasa tidaklah benar, ku percaya hanya yang telah ku dengar. Seluruh sabda dari Putera Allah sungguh tak bertara kebenarannya. Yesus yang tersamar, ku memandang-Mu. Ya Tuhan, penuhi kerinduanku.
nyatanya bahagia kulihat di kaum mulia. Amin. Mari menimba air kehidupan Dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putra-Mu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Lembaran hijau halaman 9. Doa pembaktian kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Kita doakan bersama. Yesus yang amat manis, penebus bangsa manusia, lihatlah kami yang sekarang dengan rendah hati berlutut di hadapan altar-Mu. Kami ini umat-Mu, dan kami ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Dikau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rela hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang yang belum pernah mengenal Engkau, banyak pula yang menghinakan perintah-perintah-Mu dan mungkir daripadamu. Yesus yang Maha Murah, kasihanilah semua orang itu dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang kudus. Ya Tuhan, hendaklah Kau rajai bukan mereka yang setia saja, yang belum pernah menjauhkan diri daripadamu, tetapi juga anak-anak yang meninggalkan Dikau, seperti anak hilang itu. Berilah mereka dengan segera kembali kepada bapaknya. Jangan sampai binasa karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Engkau rajai mereka yang kena tipu pengajaran salah atau terpisah karena cederaan. Pulangkanlah mereka ke pelabuhan kebenaran dan ke persatuan iman, supaya segera hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Ya Tuhan, berikanlah kepada gereja-Mu kemerdekaan yang tetap dengan sentosa. Berilah kepada segala bangsa keamanan dan ketertiban. Berilah supaya akhirnya di seluruh dunia berkumandanglah satu suara ini. Kemuliaan kepada hati ilahi yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian selama segala abad. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Hati Yesus Putra Bapa kekal, kasihanilah kami. Hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, kasihanilah kami. Hati Yesus dipersatukan dengan sabda Allah dalam satu wujud, kasihanilah kami.
Hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas. Kasihanilah kami. Hati Yesus bait kudus Allah. Kasihanilah kami. Hati Yesus kemah Allah yang maha tinggi. Kasihanilah kami. Hati Yesus rumah Allah dan pintu surga. Kasihanilah kami. Hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala. Kasihanilah kami. Hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih. Kasihanilah kami. Hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih. Kasihanilah kami. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang amat patut dipuji-puji. Kasihanilah kami. Hati Yesus raja dan pusat segala hati. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Kasihanilah kami. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus ditimpa penghinaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus hancur karena kejahatan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus taat sampai mati. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Kasihanilah kami. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus korban untuk orang berdosa. Kasihanilah kami. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau. Kasihanilah kami. Hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Marilah kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasihan-Mu atas nama putramu Yesus Kristus yang bersama dengan Dikau hidup dan bertahta selama segala abad. Amin. Tantum ergo. Tantum ergo sacramentum veneremus et tui et antiquum documentum novos erat tritui prestet fides supplementum sensum defetui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti aputroque comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi Yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa.
Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsaramu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuhmu dan darahmu sedemikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusanmu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin. Puji syukur nomor 205. Terpujilah Allah. Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus. Penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria. Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah. Dalam para malaikatnya dan semua orang kudusnya. Puji syukur 646. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku,
aku takkan kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. 4. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku.